Hai semuanya, hari ini aku mau ngajak kalian melihat pengalaman seru aku belajar membatik di Museum Tekstil Jakarta. Nah, membatik itu nggak cuma soal seni melukis di kain loh, tetapi juga cara kita menjaga warisan budaya Indonesia yang udah ada sejak zaman nenek moyang. Yuk ikutin perjalananku menghidupkan budaya Indonesia lewat seni membatik. Nah, batik itu merupakan seni lukis kain yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, khususnya di Indonesia. Kata batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis, dan titik yang merujuk pada proses pembuatan pola dengan titik-titik malam ataupun lilin. Nah, sejarah batik di Indonesia itu panjang banget, tapi intinya batik itu udah ada sejak zaman Majapahit dan menjadi populer pada akhir abad ke-18. Pada masa itu, batik yang dihasilkan adalah batik tulis yang memerlukan waktu lama untuk dibuat dan memiliki harga jual yang tinggi. Nah, batik cap mulai dikenal setelah Perang Dunia Pertama. Awalnya batik itu cuma dipakai sama orang-orang kerajaan kayak raja, permaisuri, dan bangsawan. Jadi nggak semua orang tuh bisa menggunakan batik, apalagi motif tertentu seperti parang rusuk. Itu tuh cuma buat keluarga kerajaan. Nah, zaman dulu mereka bikin batik ini pakai tangan, super detail, dan pakai lilin yang panas. Seperti yang saya lakukan di sini. Nah, nggak heran batik tulis itu nilainya tinggi banget karena prosesnya tuh gampang. Nah, waktu kerajaan Majapahit, batik mulai dikenal luas. Nah, dari sini batik ini jadi makin populer di Pulau Jawa, terutama di Solo dan Yogyakarta. Zaman kerajaan Mataram, batik ini dipakai nggak cuma buat pakaian loh, tapi juga buat ritual-ritual adat. Jadi batik itu nggak sekedar kain, tapi ada maknanya di setiap motif. Misalnya motif kuung itu melambangkan kesucian hati. Nah, pada zaman penjajahan Belanda, batik ini mulai dipengaruhi oleh budaya Eropa. Nah, orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia itu bikin batik Belanda dengan motif-motif tertentu seperti bunga tulip ataupun kupu-kupu. Nah, kalau pedagang Tionghoa, mereka bikin batik Cina yang ada gambar naga ataupun burung peonik. Dari sini nih, batik makin berkembang di daerah-daerah lain kayak Cirebon dengan motif mendung atau Pekalongan yang lebih cerah dan penuh bunga. Lalu setelah Indonesia merdeka, batik ini jadi simbol nasional. Nah, Presiden Soekarno waktu itu sering banget nih pakai batik di acara resmi buat nunjukin nih kalau ini adalah budaya asli Indonesia. Nah, puncaknya pada 2 Oktober 2009, UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu nih kita punya Hari Batik Nasional dan semua orang mulai bangga dengan batik. Oh ya, saya mau jelasin secara singkat nih langkah-langkah membatik itu sendiri. Nah, yang pertama itu kita perlu mempersiapkan kain. Nah, jadi kita perlu kain putih nih, biasanya kain katun sebagai media. Nah, sebelum dipakai, kain itu dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran atau kanji yang menempel. Nah, yang kedua, kita perlu membuat pola. Seperti yang saya lakukan di video sebelumnya, saya membuat pola motif bunga di atas kain menggunakan pensil, kemudian membatik dengan lilin. Nah, saya menggunakan canting dan lilin panas yang diaplikasikan sesuai pola, yaitu pola bunga. Nah, di tahap membuat batik dengan lilin ini, kita mengisi pola dengan detail tambahan seperti titik-titik ataupun garis. Kemudian, langkah selanjutnya adalah pewarnaan. Nah, di sini pewarnaan, jadi kain itu dicelupkan nih ke pewarnaan. Jadi, bagian yang tertutup lilin itu tidak akan terkena warna. Setelah itu, proses penghilangan lilin. Nah, proses penghilangan lilin ini jadi kain direndam dalam air panas seperti yang dijelaskan di sini untuk menghilangkan lilin sehingga motifnya itu bisa terbentuk. Nah, setelah proses penghilangan lilin ini adalah selanjutnya pengeringan. Nah, jadi pengeringan ini kain itu dijemur nih hingga kering, terus hasil akhirnya memperlihatkan keindahan motif dan warnanya. Nah, kalau yang ada di dalam video ini saya kan membatik dengan motif bunga. Jadi nanti setelah pengeringan, motif bunga itu akan timbul gitu. Hasilnya cantik banget. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan singkat jenis-jenis batik. Nah, batik itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada batik tulis. Nah, batik tulis ini dibuat dengan cara menulis motif menggunakan canting. Kemudian ada batik cap. Nah, kalau batik cap ini kita menggunakan cap untuk mencetak motif. Jadi proses ini tuh lebih cepat dan biayanya diproduksi secara massal. Kemudian ada batik printing menggunakan mesin cetak untuk mencetak motifnya. Kemudian ada batik berdasarkan daerah seperti batik Solo itu dominan coklat dan motif klasik. Lalu ada batik Jogja, dia warnanya kontras seperti hitam dan putih. Nah, dengan mengikuti kegiatan ini, kita bisa berkontribusi dalam melestarikan seni batik yang semakin terancam oleh modernisasi dan penggunaan kain sintesis. Tanpa kita sadari, dengan mengikuti
Kelas membatik di Museum Tekstil, kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila nih. Nah, saat membatik kita belajar menghargai ciptaan Tuhan. Ini merupakan bentuk pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana motif-motif batik itu sering banget terinspirasi dari alam seperti bunga, daun ataupun binatang. Nah, ini tuh menunjukkan rasa syukur manusia atas keindahan alam. Selain itu, proses membatik juga membutuhkan kesabaran dan ketelitian yang bisa jadi bentuk meditasi kecil untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Terus yang kedua, membatik itu adalah seni yang membutuhkan keterampilan tinggi. Nah, ini adalah bentuk pengamalan sila kedua. Karena dengan belajar membatik, kita jadi lebih menghargai para pengrajin yang menghabiskan waktu dan tenaga untuk bikin karya seni ini. Selain itu, kegiatan membatik juga mengajarkan kita untuk menghormati budaya dari berbagai daerah, karena setiap motif batik punya cerita dan makna tersendiri. Lalu yang ketiga, bentuk pengamalan sila ketiga. Batik itu cuma milik satu daerah loh, tapi milik seluruh Indonesia. Setiap daerah punya motif khas, tapi semuanya tetap dikenal dengan batik Indonesia. Dengan belajar membatik, kita jadi ikut menjaga identitas bersama ini. Kita bisa menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang bangga dengan budaya sendiri, dan itu memperkuat persatuan bangsa. Selanjutnya, bentuk pengamalan sila keempat. Nah, tanpa kita sadari saat belajar membatik, biasanya kan ada sesi diskusi nih, atau tanya jawab dengan pengajar tentang motif, warna, ataupun teknik ketika membatik. Hal ini mencerminkan nilai musyawarah dan saling berbagi ilmu untuk hasil yang lebih baik. Nah, dalam pelestarian batik juga ada kerjasama nih antara komunitas, pemerintah, dan masyarakat yang menunjukkan nilai-nilai kebijaksanaan bersama. Selanjutnya dengan belajar membatik, kita juga ikut mendukung ekonomi kreatif nih, terutama para pengrajin lokal. Nah, dengan membeli dan menggunakan batik, ikut menciptakan kesejahteraan bagi mereka.